Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan sedikit tentang konseling analisis transaksional. Yuk kita simak apa sih yang dimaksud dengan konseling analisis transaksional. Analisis transaksional. Pendekatan konseling analisis transaksional dikembangkan oleh Eric Berne tahun 1910 sampai 1970 setelah ia mendapatkan gelar medical doctor dari McGill University di Montreal pada tahun 1935. Berne adalah seorang ahli ilmu jiwa terkenal dari kelompok humanisme. Teori analisis transaksional merupakan teori terapi yang sangat populer dan digunakan dalam konsultasi pada hampir semua bidang ilmu-ilmu perilaku. Analisis transaksional adalah salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Transaksional maksudnya ialah hubungan komunikasi antara seseorang dengan orang lain. Adapun hal yang dianalisis yaitu meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi mereka. Latar belakang pendekatan konseling analisis transaksional. Pendekatan konseling analisis transaksional merupakan pendekatan yang dapat digunakan pada setting individual maupun kelompok. Pendekatan ini berbeda dengan kebanyakan pendekatan terapi, baik dari segi kontraktual maupun pengambilan keputusan. Keputusan di awal, pendekatan ini memfokuskan pada pengambilan keputusan di awal yang dilakukan oleh konseli dan menekankan pada kapasitas konseli untuk membuat keputusan baru dan mengganti arah hidupnya. Analisis transaksional sebagai suatu sistem terapi yang didasarkan pada suatu teori kepribadian yang memusatkan perhatiannya pada 3 pola perilaku yang berbeda sesuai status egonya. Yang pertama ada status ego orang tua, yang disingkat dengan SEO. Ialah bagian dari kepribadian yang menunjukkan sifat-sifat orang tua. Orang tua dalam pandangan kita selalu akan memperlihatkan sebagai nurturing parent, atau orang tua yang masuk dan critical parent, atau orang tua yang kritis. Dan selanjutnya ada status ego dewasa, atau disingkat dengan SLD. Ialah bagian dari kepribadian yang menunjuk pada berbagai gambaran sebagai bagian objek dari kepribadian. Status egonya memperlihatkan kestabilan, tidak emosional, rasional, bekerja dengan fakta dan kenyataan, selalu berusaha untuk menggunakan informasi yang tersedia untuk menghasilkan pemecahan yang terbaik dalam pemecahan berbagai masalah. Lalu yang selanjutnya ada status ego anak, disingkat dengan SEA. Ialah bagian dari kepribadian yang menunjukkan ketidakstabilan, masih dalam perkembangan, berubah-ubah, ingin tahu. Status egonya berisi perasaan-perasaan, dorongan-dorongan, dan tindakan-tindakan yang spontan. Ada 2 perilaku atau sikap anak. Yang pertama adalah natural trait, yaitu ditunjukkan dalam sikap impulsif, yang berdiri atas sosial, dan ekspresi secara emosional. Yang kedua, addicted trait, yaitu bagian dari status ego anak yang telah disosialisasikan orang tua dan yang mengatur serta mendorong perilaku natural trait. Pandangan tentang manusia. Pendekatan analisis transaksional memandang manusia sebagai makhluk hidup anti-deterministik atau anti untuk dikondisikan. Pandangan ini menempatkan kepercayaan bahwa individu memiliki kapasitas untuk bisa memilih tujuan dan tingkah laku baru. Pendekatan ini memfokuskan pada pengambilan keputusan awal yang dilakukan oleh konseli dan menekankan pada kapasitas konseli untuk membuat keputusan baru, menekankan pada aspek kognitif, rasional, dan tingkah laku dari kepribadian, dan berorientasi pada peningkatan kesadaran konseli sehingga konseli dapat membuat keputusan baru dan mengganti arah hidupnya. Tujuan analisis transaksional. Tujuan utama dari terapi analisis transaksional dalam Cahyakti Pujo Suwarno pertama ada membantu klien untuk membantu keputusan-keputusan baru dalam mengarahkan atau mengubah tingkah laku dalam kehidupannya. Kedua, memberikan kepada klien suatu kesadaran serta kebebasan untuk memilih cara-cara serta keputusan-keputusan mengenai posisi kehidupannya, serta menghindari klien dari cara-cara bersifat determinist. Ketiga, memberikan bantuan kepada klien berupa kemungkinan-kemungkinan yang dapat dipilih untuk memantapkan dan mematangkan status egonya. Proses konseling. Pada bagian pertama dilakukannya attending atau pendahuluan untuk menentukan kontrak dengan klien baik mengenai masalah maupun tanggung jawab kedua pihak. Pada bagian kedua baru mengajarkan klien tentang ego stated dengan diskusi bersama klien. Yang ketiga, membuat kontrak yang akan dilakukan oleh klien sendiri yang berisikan tentang apa yang akan dilakukan oleh klien, bagaimana klien akan melangkah ke arah tujuan yang telah ditetapkan, dan klien tahu kapan kontraknya akan dihabis. Dan yang keempat, setelah kontrak ini selesai, baru kemudian konselor bersama klien menggali ego stated dan memperbaikinya sehingga terjadi dan tercapai tujuan konseling. Teknik yang digunakan dalam analisis transaksional diantaranya: 1. Analisis struktur. Analisis ini maksudnya adalah analisis terhadap status ego yang menjadi dasar struktur kepribadian klien yang terlihat dari respon atau stimulus klien dengan orang lain. 2. Analisis transaksional. Konselor menganalisis pola transaksi dalam kelompok sehingga konselor dapat mengetahui ego state
yang mana yang lebih dominan dan apakah ego state yang ditampilkan tersebut sudah tepat atau belum. 3. Analisis mainan merupakan analisis hubungan transaksi yang terselubung antara klien dengan konselor atau dengan lingkungannya. Konselor menganalisis suasana permainan yang diikuti oleh klien untuk mendapat sentuhan. Setelah itu, dilihat apakah klien mampu menanggung risiko atau malah bergerak ke arah risiko yang tingkahnya lebih rendah. 4. Analisis skrip. Analisis skrip merupakan usaha konselor untuk mengenal proses terbentuknya skrip yang dimiliki klien. Kelebihan dan kelemahan konseling transaksional. Kelebihan: 1. Sangat berguna dan para konselor dapat dengan mudah menggunakannya. 2. Menata konseli untuk lebih sadar akan keputusan awal mereka. 3. Integrasi antara konsep dan praktek analisis transaksional dengan konsep tertentu dari terapi Gestalt amat berguna karena konselor bebas menggunakan prosedur dari pendekatan lain. 4. Memberikan sumbangan pada konseling multikultural karena konseling diawali dengan larangan mengaitkan permasalahan pribadi dengan permasalahan keluarga dan larangan mementingkan diri sendiri. Kelemahan: 1. Banyak terminologi atau istilah yang digunakan dalam analisis transaksional cukup membingungkan. 2. Penekanan analisis transaksional pada struktur merupakan aspek yang meresahkan. 3. Konsep serta prosedur dan pandang dari perspektif behavioral tidak dapat diuji keilmiahannya. 4. Konseling bisa mengenali semua benda, tetapi tidak bisa merasakan dan menghayati aspek mereka sendiri. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.